Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama dapat ngaji bareng tafsir surat Yasin Hamamizadah. Semoga Gusti Allah selalu memberikan karunia, hidayah, dan ma'unahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat istiqomah bareng-bareng mengkaji ayat-ayatnya, ayat-ayat qauliyahnya, utamanya pada edisi kali ini yang ke-11, yaitu kita membahas atau mengkaji tentang surat Yasin yang dimana pada kajian sebelumnya ini kita belajar banyak atau mengkaji banyak tentang cerita penduduk Antiokhia dan delegasi Nabi Musa, di mana delegasi Nabi Musa ini kemudian dengan berbagai dinamikanya, ya, kemudian mereka berdua, ya, yang pertama, delegasi yang pertama itu 2 orang, itu karena strategi dakwahnya ini kurang begitu mumpuni, sehingga mereka jangankan kemudian bisa mengajak orang berdakwah dengan baik, terus mengajak ke jalan agama tauhid, bahkan mereka sempat dipukuli, bahkan dipenjara. Nah, atas kejadian ini, dinamika ini, kemudian Nabi Musa ini mengutus kembali, ya, Nabi Isa maksud saya, Nabi Isa ini mengutus kembali 1 orang untuk menguatkan 2 utusan ini. Ya. Nah, ketiga ini, orang ketiga ini yang diberi nama dengan Sam'un. Ya. Nah, kemarin kita sudah bicara banyak, mengkaji banyak, dan memang di tafsir surat Yasin Hamamizadah ini cerita tentang penduduk Antiokhia dan juga cerita tentang Habibun Najjar ini banyak sekali, beberapa halaman. Jadi ya beberapa halaman lah nanti, tapi ini tetap kita kaji karena ya kita berharap mudah-mudahan dengan mengkaji ini kita ya mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari ilmu, barokah ilmu Syekh Hamamizadah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang lebih cerdik itu Sam'un, karena Sam'un ini kemudian dipilih oleh Nabi Isa. Oleh Nabi Isa dipilih ini karena Sam'un ini adalah pemimpin Hawariyun. Hawariyun itu muhibbin, pecinta, salah satu kelompok yang luar biasa lah, kelompok pecinta Nabi Isa yang luar biasa lah. Pemimpinnya ini Sam'un ini kemudian diperintahkan oleh Nabi Isa untuk ke Antiokhia membantu 2 orang utusan delegasinya, ya, duta Nabi Isa yang pertama, 2 orang. Nah, ini dirasa karena ini Sam'un ini punya kecerdikan, punya kecerdasan. Jadi memang di mana-mana ini ya hampir sejarah itu mencatat hanya orang-orang yang cerdik, yang pandai, ya, cendekiawan, ya, cendekia itu ya memang mereka ini lantas lebih survive, karena ya selalu begitu, karena memang selalu begitu. Mereka yang punya kecerdasan lebih itu biasanya bisa survive. Nah, sudah saya teruskan. Faqala
Tsumma qala sam'un. Jadi kemarin ditanya, coba sifatnya Allah itu apa? Yang justru yang nanya itu sam'un kepada dua orang itu. Innahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Jadi ini kemarin saya terangkan, saya jelaskan panjang lebar tentang jawaban Sodik dan Masduk, dua duta besar, dua delegasi ini. Jadi menjawab singkat, annahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Kemudian kemarin saya jelaskan tentang bagaimana Nabi Musa ketika sakit perut itu. Yang kemarin juga saya post setelah ini. Ya, setelah pengajian saya yang ke-10. Ya. Jadi mensifati Gusti Allah itu cukup dengan itu, sudah cukup. Dan insya Allah logika yang benar, ya, logika yang benar itu membenarkan itu. Logika yang sehat, gitu ya. Logika yang sehat. Jika orang itu pemikirannya sehat, logikanya sehat, insya Allah berakan. Annahu yaf'alu ma yasa. Jadi ada orang kemudian tidak ada ikatan apa-apa, dia bebas, berbuat dengan bebas sesuai dengan kehendaknya. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Kalau kita manusia makhluk pasti itu tidak seperti kehendak kita. Jadi kehendak kita koyo-koyo contoh ya. Sepertinya kayak puasa kayak gini. Sepertinya kita itu berpikir malah ono es degan ya dituku, ono martabak ya dituku, ada roti, hampir semuanya kayaknya dimakan. Bisa saya makan, bisa habis. Tapi buktinya begitu adzan maghrib satu teguk air minum sudah selesai. Yang itu kita biarkan. Ya, artinya kita tidak seperti yang kita kehendaki. Yaf'alu ma yasha itu hanya Allah. Wa yahkumu ma yasha, dan sekehendaknya. Ya sakarepe dhewe. Ya sakarepe dhewe ya seperti itu tadi. Artinya karena memang Gusti Allah itu yahkumu ma yurid, memutuskan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Jadi kayak kemarin Nabi Musa dikasih suruh perutnya sakit, rumput ini makanan. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya rumput ini begitu dimakan, karena ini yahkumu ma yurid, sesuai dengan keputusan Allah, dimakan ya langsung sembuh. Tapi begitu Nabi Musa sakit lagi, dia langsung makan itu, tambah sakit, bukan tambah sembuh. Karena apa? Ya itu tadi, makanya Gusti Allah, kamu tidak seakan-akan kamu itu lebih pintar, cerdik segitu. Manusia itu seakan-akan begitu. Jadi sekali lagi ini butuh kesadaran kita bersama, kesadaran uluhiyah. Jadi logika uluhiyah, logika ketuhanan. Ini penting kita bangun. Jadi kita harus percaya betul bahwa logika ketuhanan itu ya seperti itu. Kita tidak punya daya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Karena apa? Semuanya itu innallaha yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Jadi Allah, semuanya sebab Allah. Jadi kalau kita kemudian lari berpaling dari Gusti Allah, ya jadinya ya kita menjadi makhluk, jadi manusia seutuhnya tanpa bersandar pada Gusti Allah. Karena apa? Ya Gusti Allah itu satunya yang zat yang kita sandar, kita bersandar. Tanpa kita bersandar pada Gusti Allah, kita tidak ada apa-apanya. Sudah, itu logika ilahiyah yang tidak bisa terbantahkan. Siapapun tidak bisa membantah itu. Sudah. Jadi ini sam'un bertanya sakjane dia ngerti, tapi takon. Takon ini maksudnya apa? Biar dijawab oleh duta atau delegasi dua orang itu, yang pertama yang diutus Nabi Isa itu biar menjawab, biar didengarkan oleh raja dan
orang-orang masyarakat di sekitar istana itu. Jadi pintere Sam'un itu begitu. Jadi DE saja nih bisa menjawab itu, tapi dia pura-pura ya macak lah, macak. Etok-etok wong gak ngerti gitu lah, takon. Padahal sakjane Sam'un itu yang justru pemimpinnya. Apa orang yang paling cerdik. Tumakola Sam'un. Nah, kemudian setelah Sam'un ini minta agar supaya dua orang ini mensifati sifat Gusti Allah, kemudian Sam'un bertanya lagi. Wama ayatukuma. Wama lan iku opo ayatukuma utawi tondo-tondo kerosulan, tanda-tanda buktimu itu apa? Bahwa kamu mengaku sebagai utusan Allah. Kamu punya SK apa? Kok coro saiki SK kamu ini SK apa? Cek calon pegawai negeri sipil tah wis PNS tah pegawai negeri sipil utuh atau begitu. Kamu ini duta besar tapi ngaku-ngaku. Kalau nggak ada stempelnya dari presiden ya nggak akan dipercaya oleh negara yang kau kunjungi, yang kau mengaku sebagai duta besarnya kan gitu. Maksudnya begitu. Qala maka jawab. Sam'un bertanya, sudah buktimu apa? Bukti kalian berdua ini apa? Qala ma yatamannahul maliku. Gua ya, jawabannya dua duta delegasi Nabi Musa, Nabi Isa yang pertama. Jawabannya gua ya nantang. Tanda-tandaku wes gini repot. Ma yaitu barang sesuatu ya tamannahu yang diangankan hu ing ma sapa al maliku. Raja. Yes, pokoknya raja pinginnya apa? Apa yang kau bayangkan wahai raja? Anda jawab saja, ngomong saja. Maka nanti akan saya buktikan. Nanti itu apa yang dalam angan-angan pikiran jenengan raja, nanti akan kita buktikan. Kata duta besar, dua utusan ini. Gua ya jawabannya mulai gaya, karena dia tahu betul. Di samping dia ada Sam'un. Jadi ini memang orang-orang itu gitu. Kadang-kadang ya seperti itulah. Dulu kalau kita kuliah atau sekolah itu kan gini. Katanya posisi menunjukkan prestasi. Jadi gini, maksudnya begini, posisi menunjukkan. Jadi apa ya? Ada teman-teman yang nggak begitu dengan mata kuliah atau pelajaran itu DE mesti ndelok dhisik. Waduh, iki bangku sebelah itu siapa? Ini kira-kira ini waduh, wah ini teman saya ini sudah bagus, ya seneng. Karena apa? Ya karena itu tadi. Posisi menunjukkan prestasi. Jadi ini posisi ini bagus, jejer bareng, duduk bareng, ujian sama teman yang kira-kira mumpuni, paham ya. Ya santai, pasti nilainya bagus. Padahal apa nyontek. Seperti halnya dua utusan ini. Jadi Sodik dan Masduk ini gua ya jawabnya. Terus apa saja? Ayo raja. Sampean jenengan mau pingin apa? Akan kita buktikan. Gua ya. Dia tahu soalnya apa? Sudah ada Sam'un. Sam'un yang tanya itu temannya dia tahu. Nanti kalaupun dia tidak bisa, pasti Sam'un bisa. Itu pikirannya wis panjane ya rodok politik ya. Politik ya ngene iki lah, politik orang politik. Fa amarul maliku, fa amaro mongko memerintahkan al maliku rojo hatta ja'u bi gulamin. Kemudian ya ngene kata raja, ya sudah. Kalau begitu sudah saya akan mendatangkan seorang anak. Hatta ja'u bi ghulamin matmusin, seorang anak yang apa ya? Matmusil ainaini. Jadi
bihulamin seorang anak matmusil aini. Matmusil aini itu apa? Matanya ada. Jadi aina ini, mata kedua matanya tidak ada, dihapus. Matanya ini sudah nggak ada, tertutup. Seperti batuk, seperti dahi. Jadi kuwabe sakmene iki semua wajah ini sampai mata ini nggak ada apa-apanya, seperti dahi. Jadi matmus aina ini itu ya gitu. Jadi dihapus, nggak ada matanya. Wa maudhi'u ainaihi kal jabhati. Nah ini. Wa maudhu'u ainaihi kal jabhati. Jadi dua tempat kelopak matanya itu seperti dahi. Jadi nggak ada apa-apanya, nggak ada kelopak matanya lah, istilahnya begitu. Famaza la yad'una rabbuhuma. Sudah. Jadi gini maksudnya, wis raja ini ngomong, wis kalau gitu coba buktikan kalau memang kamu benar-benar utusan Allah. Coba sekarang buktikan. Ini ada anak kecil ini nggak punya kelopak mata. Yes. Jangankan melihat, wong kelopak mata saja nggak ada. Jadi dia itu ya buta, jelas buta, nggak ada matanya. Itu ya. Jadi maudhi'u ainaihi, dua kelopak matanya itu tidak ada. Seperti kaljabha, koyo dahi, koyo batu. Seperti dahinya, jadi koyo gitu. Maka kemudian maka kedua malaikat, utusan ini, kedua rasul ini gak berhenti, terus-terusan donga. Rabbahuma hatta insyaqqa maudi al-basyar. Sehingga tempat kelopak mata ini tahu-tahu ya mereka berdua ini dongo terus di tengah perjalanan doanya itu tahu-tahu dua kelopak mata yang seperti dahi tadi itu terus langsung pecah. Insaqqal basar. Ya. Kemudian pecah tempat penglihatan, matanya. Fa'akhoda binak kota ini. Maka kemudian fa'akhoda maka mengambillah dua utusan ini binad kota ini dengan dua tanah bunderan, supaya ono wis koyo cara nak sekarang itu kelereng lah, dua kelereng. Jadi akhirnya mereka berdua jupuk ya begitu tahu, begitu berdoa terus dua kelopak matanya mulai terbelah, makanya kedua utusan ini kemudian ngambil dua kelereng. Katakanlah dua kelereng. Lebihan gak ono kelereng yo. Kalau dulu nggak ada kelereng yo tanah terus diunyet-unyet terus jadi bunder gitu ya. Minati ini dari tanah, jadi dua bunderan, dua bulatan dari tanah. Fawadha'ahuma fi hatqatai. Maka kemudian dua utusan ini meletakkan dua bunderan, dua bulatan dari tanah atau kalau sekarang nekeran atau kelereng itu ke dalam tempatnya tadi, kelopak matanya tadi. Fasorota mukallataini fasorota moko dua kelereng tadi itu yubsiru kemudian dua kelereng ini menjadikan anak yang gak ono mripate tadi, gak ada matanya, ini tahu-tahu terus bisa melihat. Jadi terus kelerengnya jadi matanya. Jadi pertama kan aneh. Jadi ini memang begitu. Jadi zaman dulu itu memang begitu. Dan mukjizat karomah itu, mukjizat orang-orang yang punya karomah itu ya begitu. Memang
Kadang-kadang penting, seperti itu penting. Di waktu-waktu tertentu itu ya seperti halnya beginilah. Cerita-cerita wali-wali itu. Wali-wali itu kan saktinya luar biasa, punya karomah yang luar biasa. Tapi tidak selalu begitu. Di waktu ketika dakwah membuktikan dalil, membuktikan sebuah tanda. Jadi dalil orang itu itu jadi kalau apa ya ini cerita. Jadi kiai saya ini ya seperti di Tak Beras gitu ya. Saya pernah mondok Tak Beras itu Jombang. Saya pernah juga mondok di Yegofor di Sunan Derajat. Itu ya begitu. Jadi cerita lah, cerita kita kiai. Jadi kiai bagaimana kiai pas ada keperluan kemana. Terus ini cerita ya. Jadi karomah apa? Bukan karomah, yes, pokoknya gitulah. Orang kalau sudah dekat bisa terjadi. Karena tadi itu ya kalumaya sa wayah kumuma yurid. Kalau orang sudah tahu bagaimana sifat itu, terus bagaimana bisa dekat dengan Gusti Allah, pasti itu tadi. Ya yaf'alu ma yasa wayah kumuma yurid. Jadi kiai-kiai dulu itu banyak yang begitu, yes. Cerita, yes. Jadi mau pulang malam-malam nggak ada angkutan. Dulu kan ada angkutan mobil gitu ya. Ini tidak hanya kiai, murid-muridnya, santri-santrinya, yang senior-senior itu bisa mengamalkan kayak seperti ini. Jadi ya sudah, gak kan nyegat mobil, memang nggak ada mobil angkutan, nyegat truk, nyegat apalah mobil itu nggak ada yang mau berhenti. Ya sudah, suatu ketika itu ya dengan apa ya dengan bantuan hanya ludah, terus dengan beberapa kalimat ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh kiainya, oleh gurunya, sudah digaris di jalan raya, semua mobil berhenti, nggak ada yang bisa melewati garis itu. Ini cerita ini mungkin jenengan ya juga banyak lah cerita seperti itu. Berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam Tafsir Hamamizada ini terkait dengan dua utusan Nabi Isa. Artinya memang ya Gusti Allah itu selalu memberikan beberapa keistimewaan kekasihnya, mereka-mereka yang dekat dengan Allah. Itu pasti, apalagi mereka yang berjuang di jalan Allah. Itu pasti akan keistimewaan oleh Gusti Allah. Itu pasti. Jadi jangan pernah, jadi ketika jenengan punya ghiroh perjuangan untuk perjuangan keislaman, jenengan pasti diberi keistimewaan oleh Gusti Allah. Itu pasti. Jadi wis itu. Apa ya? Karena memang itu janjinya Gusti Allah. Sapa sing gelem mbelo agamaku, iku wis mesti lah. Jadi intan surullaha, sapa sing gelem bantu tegese ya apa ya, menolong Gusti Allah. Gusti Allah sebenarnya nggak perlu lah apa pertolongan menungso, apa pentingnya. Jadi sopo Gusti Allah nggak perlu, nggak kamu bantu nggak apa-apa. Gusti Allah tetap menjadi Tuhan. Dunia ini tetap jadi miliknya. Tapi yang perlu itu kita manusia. Kita perlu untuk membantu Gusti Allah agar supaya apa? Kita dibantu Gusti Allah. Itu. Gusti Allah gak bantu ya no problem, ya tetap jadi Tuhan, tetap yang maha kuasa, maha segalanya, yang tetap yaf'alu ma yasa wa yahkumu ma yurid. Jadi gak penting, jadi Allah kamu sodako, kamu apa itu gak penting bagi saya. Justru kamu yang butuh untuk itu. Nah, ketika kita kemudian dekat dengan Allah, berjuang dengan Allah, itu janji Allah pastilah mereka-mereka yang punya ghirah perjuangan, itu
pasti akan dibantu, ditolong oleh Gusti Allah. Pasti punya keistimewaan. Yakinlah, jangan pernah kita meragukan itu. Jangan pernah meragukan. Sudah, kita teruskan. Fata'ajjabal maliku. Begitu tahu raja itu dengan kejadian ini, fenomena ini fenomenal yang luar biasa ini. Masa ada orang yang buta, bahkan bukan hanya buta, tidak punya kelopak mata. Loh lah kok ini bisa, tahu-tahu bisa melihat. Fata'ajjaba, kagum. Terkagum-kagum, yus apa ya, heran lah, terheran-heran rajanya. Faqala Sam'un lil maliki. Maka kemudian Sam'un baru ngomong Sam'un kepada raja ini. In sa'alta man alihatuka sna'a sun'an mithla hada. Maka kemudian Sam'un ngomong ke raja. In sa'alta. Jika engkau bertanya man alihatuka. Hatta tasna'a san'a. Sudah. Alta. Jadi Sam'un bertanya kepada raja. In sa'altu man alihatuka. Jika aku bertanya, wahai man alihatuka. Man utawi sopo. Alihatuka iku pangeran siro. Jika saya bertanya kemudian, kalau melihat kejadian ini, saya bertanya kepada Anda, kepada jenengan, raja, siapakah Tuhanmu? Hatta tasna'a sun'an mithla hada. Sekarang saya bertanya, siapakah Tuhanmu yang bisa melakukan seperti ini? Jadi seakan-akan Sam'un begini, mosok berhala yang sampean, yang kamu sembah itu loh, wahai raja dan masyarakat Antokia, bisa tak seperti ini? Bisa menyembuhkan orang yang bahkan bukan hanya buta, tidak bisa melihat. Itu bisa enggak? Pertanyaan ini pertanyaan rodok rodok mengejek ya, rodok ngenyek. Piye lah itu, yes. Memang begitu, kadang-kadang memang dibutuhkan. Ofu wali alihatika. Jika bisa seperti itu, kata Sam'un, jika berhala yang kau sembah ini, wahai raja dan masyarakat Antokia, kok bisa melakukan itu? Fayakunu lakasyarfu wa alihatika. Sudah, kalau kamu bisa seperti itu, maka kemuliaan ada pada kamu dan juga Tuhanmu yang kau sembah. Ya berhala itu. Kemudian baru ngomong. Jadi ini Sam'un ini apa ya? Ya rodok wong politikus lah, wong cerdik lah, cerdik. Jadi ngomongnya itu gak itu di rodok bulat-bulat, logikanya di bulat-bulatnya. Faqolal maliku. Jadi begitu ada pertanyaan gitu, terus kemudian raja menjawab, ya Sam'un, laisali angkasirun maktumun. Lahanalladzi na'budu la yasma'u wa la yubsiru wa la yanfa'u. Kemudian ada pertanyaan begitu, jere Sam'un, iso ta berhala iki bisa ta menyembah? Jika bisa, maka kemuliaan untukmu wahai raja dan masyarakat Antokia dan juga Tuhan-Tuhanmu. Kira-kira ya kita juga akan ikut. Ini memang bisa. Ini Tuhannya, dua utusan ini sudah membuktikan orang. Lah sekarang Tuhanmu bisa enggak? Rojoe bingung, ditantang karo Sam'un. Baru jawab. Jawabe aneh. Akhirnya jawab gini. Ya Sam'un, wahai Sam'un, laisa li angka sirrun maktumun. Aku kepadamu, karena saking akrabnya Sam'un dengan raja ya, karena
pinternya Sam'un itu. Jadi dia familiar, punya komunikasi sosialnya bagus, ya. Jadi wis pinter lah Sam'un. Makanya terus raja ini sangat akrab dengan dia. Jawabnya ya gitu, laisa li angka sirun. Laisa ora ono li ku marang ingsun angka marang siro, li kanggo ingsun angka marang siro. Tidak ada bagiku untukmu sirun rahasia. Jadi tidak ada rahasia yang aku sembunyikan. Jadi tidak ada kata raja ini. Sam'un, saya ini sudah belak-belakan wis dari kemarin ngomong dengan kamu sangat jadi laisa li angkasirun, kamu yang tidak ada rahasia yang tersembunyi. Jadi saya tidak ada sedikit pun yang aku sembunyikan dari kamu. Rahasia apapun. Inna ilahana ladzi na'budu la yasma'u. Ya memang sesungguhnya Tuhan kita yang kita sembah alladzi na'budu la yasma'u wa la nyata tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, wala yanfa'u, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Artinya tidak bisa memberikan kebaikan apapun kepada kita. Nah, jadi mulai karena melihat itu kan dia heran, raja. Begitu ditantang oleh Sam'un, ya jawabnya gitu, iya Sam'un. Ternyata Tuhanku gak iso popo. Tuhan saya, berhala ini ternyata nggak bisa apa-apa. Dia sendiri juga bisa lihat, nggak bisa mendengar, apalagi ya bisa memberikan manfaat pada kita, bisa memberikan kebaikan pada kita. Dia sendiri saumpama ini katakanlah berhala arca, didorong ya rubuh. Nah kok dia bisa memberikan manfaat kepada kita? Ya nggak mungkin lah. Akhirnya kan terus logika itu muncul dengan sendirinya. Jadi logika memang gitu. Logika ilahiyah, uluhiyah itu akan muncul dengan sendirinya jika kemudian kita memberikan contoh-contoh yang secara kasat mata bahkan secara logika itu orang awam pun bisa menerima. Jadi orang awam bisa menerima. Mosok awakmu arep nyembah pangeran gak ono ikune. Nggak ada kebanggaannya. Mosok kamu bangga dengan pangeran berhala, Tuhan berhala, tapi berhala piye yo? Berhala nggak punya apa-apa kamu sembah, kan dia nggak keren lah. Nggak mosok Tuhan kayak gitu, nggak keren lah. Tuhan itu yang ya tadi itu jawabannya. Yaf'alu mayasa. Dia ya sudah. Makanya dulu itu Raja Fir'aun katakanlah. Raja Fir'aun kenapa? Ya, kenapa Raja Namrud macam-macam yang pokoknya itulah. Itu kenapa kok mereka kemudian menganggap dirinya dan mengangkat dirinya sebagai Tuhan? Karena itu tadi seolah-olah mereka itu yaf'alu ma yasa. Jadi Raja Fir'aun itu dia mau apa pasti keturutan. Makanya itu hampir sama. Dan apa yang dia putuskan itu pasti sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi dulu pokoknya ada bayi lanang ngipi, ada bayi lanang pateni kabeh. Ya sudah, keputusan dia apa seperti yang dia kehendaki. Tapi ternyata ada satu yang tidak bisa. Yaitu Nabi Musa gak iso. Dia ternyata gak bisa. Jadi begitu Siti Aisyah istrinya itu menyatakan, "Lho iki sakno." Sama cor saiki pa. Pa iki sakno, Pak, bayi kentir ndok Sungai Nil. Tapi padahal ini musuhnya. Ya, sebelumnya dia yahkumu mayurid, memutuskan sesuai dengan kehendaknya. Makanya dia seperti itu. Ono wong itu ya pateni, ono bayi lanang pateni, pokoknya pateni kan. Tapi ternyata dia tidak yahkumu mayurid. Apa yang dia kehendaki diputuskan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, selalu mulus. Karena apa? Ternyata dia kalah dengan istrinya.
Jadi istrinya mengatakan, yo ojo lah, ojo dipateni iki sakno. Ini sakno. Sakno, ini sakno. Jadi jangan dimatikan. Nah, akhirnya gak dibunuh Nabi Musa. Saya kira itu karena di Lamongan ini sudah maghrib. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, diberi hidayah, ma'unah, dan mudah-mudahan kita selalu dekat pada Allah sehingga ya mudah-mudahan kita selalu berdoa mudah-mudahan kondisi kita yang sekarang ini tidak menentu dengan adanya COVID pandemi ini, kita berdoa mudah-mudahan dengan media kita mengkaji surat Yasin yang punya beberapa keistimewaan mudah-mudahan akan segera hilang di bumi pertiwi Indonesia wabil khusus dan di dunia pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.